Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini akan membahas cara membuat jaringan LAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi Cisco Packet Tracer ini adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan simulasi topologi dalam membuat topologi atau konfigurasi jaringan. Oke, pada aplikasi Cisco ini sudah ada di sini text editornya. Lalu di sini ada menu barnya, ada file edit dan segalanya. Lalu ada toolbarnya, di sini ada select, search, ada delete juga dan sebagainya. Lalu di sini ada device, di sini ada network device, end device, komponen, connection dan segalanya. Lalu ada juga di sini sub device. Di sini ada ISR 4321, ISR 4321, ada 7941. Di sini juga ada properties. Oke, langsung saja kita akan membuat sebuah jaringan. Sudah saya buat sebelumnya seperti ini. Nah, ini dia contohnya. Oke, kita akan membuat sebuah dua jenis di sini. Pertama ada peer to peer, koneksi peer to peer ya, menggunakan dua perangkat. Lalu ada juga di sini sebuah topologi yang menggunakan beberapa perangkat dengan media penghubung yaitu switch. Oke, kita lanjut saja. Pertama kita buat ininya, peer to peernya. Caranya itu kita pertama siapkan dua buah komputer, satu PC. Di sini saya menggunakan satu PC dan satu laptop. Bisa juga menggunakan dua PC atau dua laptop, boleh, bebas. Yang penting dua komputer kita gunakan. Oke, di sini pertama kita ambil ini ya, di sini di bagian device ada end device, lalu end device lagi, lalu pilih nih PC. Setelah itu ambil lagi laptop. Nah, di sini ada media penghubungnya, media transmisinya menggunakan kabel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, media transmisi kabel itu ada pertama UTP dan segalanya. Ada juga fiber optik dan koaksial. Di sini bisa dilihat pada bagian connection di device buat lalu connection. Di sini ada contoh kayak ini. Apa tadi ada UTP, fiber optik sama koaksial. Di fiber optik itu di UTP itu ada, di TP itu twisted pair ada dua, ada UTP dan ada STP, ada juga FTP sebenarnya, tapi yang akan kita bahas khusus hari ini cuma STP sama UTP. Dan STP, UTP, FTP itu ada dua lagi pembagiannya berdasarkan urutan kabelnya. Pertama ada kabel cross, lalu ada kabel strike. Di sini ada pilihannya. Kalau di Cisco ini ada ini yang apa namanya, automatical choice connection type. Lalu ada ini console. Ini dia ada strike, ada cross. Di sini ada fiber, ada phone, koaksial juga ada dan segalanya. Di sini enggak seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya itu bahwa koaksial bahwa kabel strike itu menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Lalu ada kabel cross yang menghubungkan dua perangkat yang sama. Contoh ini, kita pakai kabel cross untuk menghubungkan dua perangkat ini, PC sama laptop. Tapi pada umumnya sih kalau kita menggunakan kabel UTP secara fisik atau praktek secara langsung, sebenarnya bisa kita gunakan kabel strike ini untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Cuma pada aplikasi Cisco ini secara teori dia hanya bisa cross. Kita coba ya, kita pilih komputernya, lalu pilih pas Ethernet 0. Lalu di laptop juga pas Ethernet 0. Di sini ada port NIC-nya ya. Oke, dia warna merah begini kalau dia tidak terhubung, contoh kayak ini. Oke, kita hapus saja. Pada toolbar ini ada delete, lalu pilih kabelnya, kembali lagi pilih select. Jadi kita bisa pakai nih kabel cross. Tapi sebelum itu
Kita coba dulu. Di sini ada pada toolbar ada add simple video. Kita pilih coba ini. Ini bisa kita gunakan untuk mencoba apakah dua komputer atau PC dan laptop ini sudah saling terhubung. Kita coba dulu. Kita klik juga di sini. Ini laptop 0 has no functional port. Oke, jadi belum bisa. Oke, kita coba lagi. Pakai kabel coba. Jadi saya pakai di sini kabel kabel ini crossover. Oke. Pilih di sini pas Ethernet 0, di sini juga sama pas Ethernet 0. Sudah warna hijau, berarti ini sudah betul. Untuk menghubungkan dua perangkat yang sama mestinya menggunakan kabel cross. Oke, kita coba di sini apakah sudah bisa. Belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena dua perangkat ini secara fisik sudah terhubung menggunakan kabel, tapi secara ini belum terhubung. Jadi kita harus memberikan setiap komputer ini alamat IP. Jadi pertama kita masuk di PC 1. Di PC 1 pada bagian ini, kita pilih ini dia. Kalau physical ini dia bagian fisik dari komputernya, kita bisa zoom. Ini ada ZD drive nya, di sini ada port NIC nya ya, dan port USB, port speaker sama port untuk mikrofon ya. Lalu pada bagian ini ada modul-modulnya yang bisa kita ganti-ganti. Nanti ada modul WiFi di sini, modul apa lagi tadi, modul NIC-nya ya, yang ini NIC. Oke, lanjut di config di sini. Kita bisa ubah namanya di sini di config. Kita bisa ubah seumpama jadi ACO. Tapi ACO ini sudah ada, makanya warna merah. ACO. Siapa ya bagusnya? BC juga sudah ada. Coba Baco belum ada. Oke, ini tidak warna merah. Lanjut, jadi namanya nanti itu akan berubah jadi Baco ya, sudah berubah ya, Baco. Lalu di bagian desktop ini ada beberapa pilihan. Contoh kayak di sini ada IV configuration, ada dial up, barus, terminal, ada command prompt, juga ada web browser dan segala macamnya. Sampai di sini yang paling terakhir ada juga IoT monitor, IoT IDE. Jadi kita juga bisa menggunakan IoT pada Cisco Packet Tracer ini. Langkah yang mau kita lakukan tadi adalah memberikan IP di sini, alamat IP. Kita pilih tadi IP configuration gini. Lalu di IP versi 4 address ini kita pilih di sini, masukkan IP-nya bebas, mau pakai IP kelas A, B dan C. Kita pakai sini saya 192 kelas C 168.1.1. Oke. Subnet max-nya oke, bebas. Jadi subnet max ini menentukan pembagian dari jaringan kita. Nanti itu membagi jumlah pengguna, membagi jumlah jaringan juga. Oke, kita close saja atau kita klik di sini, otomatis sudah terganti. Oke, sudah ada. Kita bisa arahkan kursor kita ini ke PC-nya Baco, coba. Akan muncul di sini device name itu Baco, device model PC garis mendatar PT. Pada bagian port itu pas Ethernet 0-nya, di bagian IP address-nya sudah ada IP-nya di sini 192.168.1.1/24. Jadi /24 itu adalah prefix-nya. Jadi kita bisa menentukan jumlah pengguna jumlah penggunanya berdasarkan subnet max-nya yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, di sini ada laptop. Kita belum kasih tadi IP ini, jadi belum muncul. Untuk ubah namanya ini bisa kita klik langsung juga di sini bagian laptopnya. Baco sudah BC, jangan EC saja, EC. Oke, sudah, kita kasih IP lagi. Ini dia fisik dari laptopnya ya. Jadi kelihatan ada layar, keyboard di atas sini, ada port di sini. Oke, kita langsung saja kita pindah di bagian mana ya? Di bagian ininya, config tadi. Oke, sudah diubah namanya bagian desktop di sini. Oke, IP configuration. Ada dua cara ya, bisa melalui di sini desktop baru IP configuration, atau
Di config ini kita bisa pilih pas Ethernet 0, lalu kita masukkan IP di bagian sini. IP address coba 192.168.1. Kan satu tadi sudah dipakai sama Baco. Kita coba dulu masukkan satu. Apakah bisa? Ini alamat address ini sudah dipakai sebelumnya. Jadi makanya tidak boleh ada IP yang sama dengan alamat rumah. Tidak boleh ada alamat rumah yang sama. Oke, lanjut. Jadi saya pakai 2 di sini ya. Ini subnet masknya muncul otomatis. Kita coba ubah di sini. Tadi muncul /24. Kalau kita ubah di sini jadi 0. Kalau tadi punyanya Baco 255.255.0 muncul /24, kita coba ubah di sini apakah memang berubah. Kita coba 255.255.0.0. Oke, apa yang terjadi? Kita coba arahkan kursor ke laptopnya, cek. Belum muncul ternyata. Kita coba lagi. Sudah muncul guys. Device namanya itu EC. Lalu ini prefiksnya berubah. Yang kalau Baco tadi 24, EC sudah berubah jadi 16. Oke. Selanjutnya kita coba koneksinya. Kita coba panggil ya, atau ping tadi punyanya si EC ini. Kita pilih desktop di sini, baru IP configuration. Salah. Kita pilih desktop, lalu pilih command from. Kita cek dulu IP punyanya si Baco sudah ada tidak, config. Ini sudah ada 1.1. Kalau punyanya Aco BC coba. Caranya itu ping 192.168.1. Jadi kita ketik di sini ping spasi alamatnya si EC. Oke, apa yang terjadi? Ini. Kalau sudah refleksi form begini berarti sudah bisa terhubung. Kalau yang tidak terhubung itu contoh kayak begini. ×3 coba. Apa yang terjadi kalau kita menggunakan ping spasi 192.168.1.3. Di sini ada request timeout. Jadi ini belum terhubung. Oke, jadi punyanya Aco tadi sudah bisa memanggil punyanya EC ya. Oke, selanjutnya kita mengirim pesan ya. Apakah bisa? Tadi ada error ya, fungsional portnya. Oke, ini successful dari Baco ke EC ya. Oke, sudah bisa terkirim ya. Berarti selanjutnya ini peer to peer yang kita buat di Cisco itu sudah berhasil. Selanjutnya itu kita buat yang ini. Topologi yang menggunakan switch. Ada yang tahu topologi apa namanya ini? Oke, kita lanjut saja ya. Pertama kita siapkan di sini 3 PC, 3 laptop, 1 switch, 6 kabel. Jadi kalau strike dia modelnya cross modelnya putus-putus begini, kalau strike gini memanjang. Jadi seperti teori yang sudah saya jelaskan, kalau strike itu menghubungkan 2 perangkat yang berbeda. Contoh kayak switch dengan PC, switch dengan laptop. Oke, switch ini digunakan untuk komunikasi, untuk koneksi komputer atau PC atau perangkat ke beberapa perangkat yang lain. Contoh kayak ini, Baco. Kita mau coba koneksikan Baco ke laptop 1. Tidak bisa karena di sini tidak ada fast Ethernetnya, tidak ada port NIC-nya di sini. Yang ada itu port USB saja. Jadi otomatis tidak bisa. Dengan adanya switch ini, jadi bisa kita menggunakan beberapa perangkat secara bersamaan di sini. Jadi bisa langsung 6 perangkat. Kalau ini hanya 2 perangkat. Oke, kita langsung saja. Pertama ambil 3 komputer di device, bagian end device, lalu pilih PC. PC 1, PC lagi 1 di sini, 1 lagi PC. Lalu kita ambil lagi laptop, coba laptop 1. Lalu laptop lagi 1.
Selanjutnya itu kita ambil switch itu ada di bagian ini, device, lalu pilih network device, lalu pilih di bagian bukan ini router. Ini dia switches. Kalau sebelah ini hub, bebas mau pakai switch atau hub. Di sini saya pakai switch saja. Pada switch ada di sub device-nya itu saya pilih ini PT switch kayak punya ini. Oke, kita letakkan di sini. Oke, PT switch. Di sini kita pakai lagi kabel strike ya. Kabel strike dari sini pas Ethernet 0 ke sini. Ini dia ada pas Ethernetnya ya. Oke, ambil lagi kabel 1. Ambil lagi satu kabel lagi sini. Oke, ambil lagi satu kabel di sini. Jadi ini tidak langsung terhubung ya. Jadi kalau kita menggunakan switch harus kita menunggu dulu, menunggu beberapa saat sampai kayak begini, hijau semua. Ini sudah ada hijau satu. Oke, lanjut lagi satu PC 6 ya. Waduh, salah. Ini pas Ethernet. Wah, ini tidak ada ya pas Ethernetnya, tidak bisa. Jadi kita kita batalkan saja dulu. Jadi cara untuk, ternyata switch ini hanya terbatas untuk sampai 4 perangkat saja menggunakan port NIC atau port RJ45. Nah, di sini ada 2 komputer yang belum terkoneksi, satu PC, satu laptop. Jadi cara mengatasinya, kita pilih switch di sini. Pada bagian fisikal kita perhatikan di bagian sininya. Ada beberapa port, ada port kecil juga di sini, lalu ada kabel ini, kabel powernya, lalu ada ini buttonnya, switchnya. Jadi di sini ada beberapa modul, istilahnya kayak ini kan kosong di sini, supaya kita bisa tambah lagi yang ini. Kita perbesar dulu. Kita bisa tambah ini pas ETH0 di sini, sebanyak 4 lagi. Caranya kita bisa lihat di sini. Bagian modul ini, coba yang ini PT switch NM1CE, apakah sudah fast ETH0? Oh bukan. Kita next lagi di sini sudah. Ini sudah betul, sudah sama. Kita pindahkan saja ke sini. Ini cannot add. Jadi kita tidak bisa tambahkan ini karena powernya masih menyala. Kita matikan dulu powernya. Lalu kita tarik ini masuk sini. Tarik ini ya, drag. Oke, sudah bisa. Drag lagi. Oke, 2 aja atau tambah lagi 1. Oke, sudah bisa. Tambah lagi 1 ya. Kita genapkan saja di 8. Oke. Ternyata di sini kabelnya warna merah ya. Kalau ini hijau, ini merah. Kenapa bisa merah? Penyebabnya itu yang di sini, di switchnya kita tidak menyalakan kembali powernya. Ini. Kalau kita nyalakan, otomatis lampu hijau akan menyala di bagian bawah sini. Kita coba. Sudah menyala. Kita close saja. Kita lihat nanti di sini akan berubah. Kita tambah lagi di sini. Kabel pas Ethernet 0, pas Ethernet 6. Lanjut di sini. Lanjut di sini. Oke, sudah. Ini sudah hijau komputernya, berarti sudah mulai bisa terkoneksi. Kita tunggu bagian switchnya. Masih menunggu. Oke, kita mau coba apakah sudah terkoneksi. Ini punyanya siapa lagi di sininya? PC 4, coba ke PC ke laptop 5. Oke, belum bisa. Oke, belum bisa. Kita coba kasihkan IP ya. Di sini coba kita kasih. Di sini juga ada contoh kayak ini. CPU-nya ada juga nih, powernya ya. Bisa dinyalakan, bisa dimatikan, nyalakan, matikan. Oke, di sini kita kasih IP lagi. IP kelas C lagi 168.1. Kalau saya pakai 1 di sini, apakah berhasil atau tidak? Seperti kayak tadi kita pakai 1 ternyata gagal karena sudah ada sebelumnya. Oke, kita coba.
Oh bukan di sini, maaf. Ternyata yang di situ di sini pas Ethernet 0. Oke, IP address versi 4. Kita masukkan di sini 192.168.1.1 coba. Oke, muncul ya. Sebelumnya tadi gagal karena sudah ada. Ini kenapa tidak gagal? Nah, sebelumnya kita sudah masukkan karena di sini itu tidak terhubung dengan ini. Kan punyanya Baco yang titik 1. Nah, ini tidak terhubung. Jadi yang di 5 komputer sisanya ini tidak boleh menggunakan IP 192.168.1.1. Oke, kita coba pasang di sini laptop 5. Pasang IP lagi. IP-nya itu masuk di config, lalu pas Ethernet 0. Sini 192.168.1.1. Enggak bisa ya, sudah ada sebelumnya, kita gunakan 2 saja. Oke, sudah bisa. Oke, kita coba ngirim, bisa tidak? Atau kita ping saja dulu, baru ngirim. Oke, kita coba tadi di bagian sini, bagian program desktop, kita pilih ini command from, baru kita IP config coba. Oke, sudah ada ya 1.1, berarti tadi laptop 5 itu titik 2. Coba kita ping. Titik 2 ya, titik 2 punyanya laptop 5. Oke, sudah reply, berarti sudah berhasil. Berarti kita sudah bisa mengirim ke device lain menggunakan switch ke beberapa device. Oke, kita coba ambil di sini ya pesannya, kita coba kirim. Kita coba kirim ke sini dan ke sini. Oke, sudah sukses dari PC 4 ke laptop 5. Oke, kalau sudah selesai berarti sudah berakhir juga, sudah terkoneksi. Coba dulu dari sini ke sini, karena ini tadi belum kita kasih IP, apakah berhasil atau tidak. Ternyata gagal. Oke ya. Jadi yang sudah betul terkoneksi itu, walaupun sudah ada kabelnya, belum bisa terkoneksi kalau belum ada IP-nya. Oke, sudah selesai. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.